jurusan Manajemen kelas G atas NIM A1B021261 ingin menjelaskan syarat rukun wudhu serta yang membatalkannya dan juga syarat rukun sholat serta yang membatalkannya. Syarat umum wudhu: 1. Islam, 2. Sudah balik, 3. Bersih dari haid dan nifas, 4. Memakai air mutlak yaitu air suci yang dapat mensucikan, 5. Bersih dari sesuatu yang dapat mencegah basuhan air ke kulit. Menurut Imam Hanafi, rukun wudhu ada 4. 1. Membasuh muka, 2. Membasuh tangan, 3. Membasuh kepala, dan 4. Membasuh kaki. Sedangkan menurut Imam Maliki, rukun wudhu ada 7. Pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh tangan. Keempat, membasuh kepala. Kelima, membasuh kaki. Keenam, muwalah atau tidak terputus. Dan 7, al-dalk atau menggosok-gosok bagian wudhu yang terkena air. Menurut Imam Syafi'i, rukun wudhu ada 6. 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh tangan. 4. Mengusap kepala. 5. Membasuh kaki. Dan 6. Tertib. Menurut Imam Hanafi, rukun wudhu ada 6. 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh tangan. 4. Mengusap kepala. 5. Membasuh kaki. 6. Tertib dan muwalah. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Menurut Imam Hanafi, hal-hal yang membatalkan wudhu ada 3, yaitu 1. Keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. 2. Bersetubuh. 3. Tidur berbaring dan bersandar. Menurut Imam Maliki, hal-hal yang membatalkan wudhu ada 4, yaitu 1. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. 2. Menyentuh perempuan. 3. Tidur. 4. Menyentuh kemaluan. Menurut Imam Syafi'i, hal-hal yang membatalkan wudhu ada 4, yaitu 1. Keluar sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. 2. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. 3. Tidur dalam kondisi yang tidak stabil. 4. Menyentuh kemaluan. Menurut Imam Hambali, hal-hal yang membatalkan wudhu ada 6, yaitu 1. Sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. 2. Menyentuh perempuan. 3. Tidur. 4. Sesuatu yang keluar tidak melalui 2 kemaluan. 5. Makan daging unta. 6. Memandikan mayat. Syarat sahnya sholat: 1. Taharaf atau bersuci. 2. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. 3. Menutup aurat atau bahkan badan. 4. Mengetahui masuk waktu sholat. 5. Menghadap kiblat. 6. Mengetahui fardunya sholat. Menurut mazhab Hanafi, rukun sholat ada 6. 1. Takbiratul ihram. 2. Berdiri. 3. Membaca al-fatihah. 4. Ruku atau sunnah membaca tasbih. 5. Sujud. 6. Duduk tasyahud akhir. Menurut mazhab Maliki, rukun sholat ada 13. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Berdiri. 4. Membaca al-fatihah. 5. Ruku atau sunnah membaca tasbih. 6. I'tidal atau bangun dari ruku. 7. Sujud. 8. Duduk antara 2 sujud. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat Nabi. 12. Salam. 13. Tertib. Menurut mazhab Syafi'i, rukun sholat ada 13. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Berdiri. 4. Membaca al-fatihah. 5. Ruku atau sunnah membaca tasbih. 6. I'tidal atau bangun dari ruku. 7. Sujud. 8. Duduk antara 2 sujud. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat Nabi. 12. Salam. 13. Tertib. Menurut mazhab Hambali, rukun sholat ada 13. 1. Takbiratul ihram. 2. Berdiri. 3. Membaca al-fatihah. 4. Ruku atau wajib membaca tasbih. 5. I'tidal atau bangun dari ruku. 6. Sujud.
7. Duduk antara dua sujud. 8. Duduk tasyahud akhir. 9. Membaca tasyahud akhir. 10. Membaca sholawat Nabi. 11. Salam. 12. Tertib. 13. Tumaknina. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Yang membatalkan sholat menurut mazhab Hanafi adalah berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya, atau karena keliru, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia, banyak bergerak, memalingkan dada dari kiblat, makan dan minum, berdehem tanpa alasan, mengerutu, merintih, mengadu, menangis dengan suara keras, membalas ucapan orang yang bersin, mengucap kalimat innalillahi ketika mendengar kabar buruk, mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika mendengar kabar baik, mengucapkan kalimat subhanallah atau la ilaha illallah ketika heran. Orang yang sholat dengan bertayamun lalu mendapatkan air, terbit matahari ketika sedang sholat subuh, matahari tergelincir ketika sedang mengerjakan sholat id, jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh, berhadas dengan sengaja, jika didahului oleh hadas atau dengan tidak sengaja maka tidak membatalkan sholat, namun harus berwudu dan meneruskan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Maliki yaitu meninggalkan salah satu ruku dengan sengaja, menambah rukun dengan sengaja, menambah tasyahud bukan pada tempatnya, tertawa terbahak-bahak, makan dan minum dengan sengaja, berbicara dengan sengaja, meniup dengan mulut secara sengaja, muntah dengan sengaja, terjadi sesuatu yang membatalkan wudu, terbuka aurat, terkena najis, banyak bergerak, menambah rakaat, sujud sebelum sholat, meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah sholat karena lupa serta tidak melakukan sujud sahwi. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Syafi'i yaitu karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi, bicara secara sengaja, merintih dalam sebagian keadaan, banyak bergerak, ragu-ragu dalam niat, bimbang dalam memutuskan sholat, namun tetap meneruskannya, menukar niat satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lainnya, terbuka aurat sedangkan ia mampu menutupnya, tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian, karena najis yang tidak dimaafkan kalau tidak segera dibuang, mengulang-ulang takbiratul ihram, meninggalkan rukun secara sengaja, mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya atau sebab lainnya, menambah rukun secara sengaja, makan atau minum, berpaling dari kiblat dengan dadanya, mendahulukan rukun fi'il dari yang lainnya. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Hambali. Banyak sholat menurut mazhab Hambali. Banyak bergerak, kena najis yang tidak dimaafkan, membelakangi kiblat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, sengaja membuka aurat, bersandar dengan kuat tanpa alasan, menambah rukun dengan sengaja, mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja, keliru dalam bacaan yang merubah arti dari bacaan itu padahal ia mampu memperbaikinya, berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu, ragu-ragu dalam takbiratul ihram, tertawa terbahak-bahak, berbicara baik sengaja atau tidak, makmun memberi salam dengan sengaja mendahului imam, makan atau minum, berdehem tanpa alasan, meniup dengan mulut jika keluar suara minimal 2 huruf, menangis bukan karena takut kepada Allah. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.